Coba deh Anda bayangkan Jerman tahun 1945. Ini bukan sekedar negara yang kalah perang. Bukan sama sekali. Ini sebuah peradaban yang ada di titik nol. Sumber yang kita bahas ini melukiskan gambaran yang suram sekali. Sangat suram. Kain spray putih digantung di setiap jendela, tanda menyerah total. Rakyatnya digambarkan takut dan bingung. Ekonomi resmi runtuh digantikan pasar gelap. Angka kematian bayi bahkan sampai 2 kali lipat dari negara Eropa Barat lain karena kelaparan. Pemerintah sivil yang dulu efisien itu hilang begitu saja. Tepat. Yang berkuasa penuh itu komandan pasukan sekutu. Ini kehancuran total, fisik dan moral. Dan dari puing-puing inilah, kita akan membahas satu sosok yang luar biasa. Seorang pria berumur 69 tahun. Usia yang seharusnya sudah pensiun ya. Betul. Tiba-tiba dia diberi tugas yang rasanya mustahil, membangun kembali sebuah bangsa dari abu. Namanya Konrad Adenauer. Penyerahan tanpa syarat itu sebagai fondasi, bukan aib. Dan bahan kita ini menarik, datang dari sebuah bab buku tentang kepemimpinan yang spesifik melihat 6 pemimpin yang dibentuk oleh periode 1914 sampai 1945. Periode yang disebut Perang 30 tahun kedua. Benar. Adenauer jadi salah satu studi kasus utamanya. Jadi mari kita mulai dari situasinya dulu. Seberapa dalam sih lubang yang harus digali Adenauer? Lubangnya, wah, sangat dalam. Sumber kita menggarisbawahi satu hal penting. Selama 75 tahun sejak bersatu, Jerman itu selalu jadi masalah untuk Eropa. Oke. Kadang dianggap terlalu kuat, jadi mengancam. Di lain waktu, seperti setelah Perang Dunia Pertama, dianggap terlalu lemah. Jadi menciptakan ketidakstabilan. Nah, tahun 1945 ini posisinya di mana? Justru di posisi paling lemah dan paling tidak aman sepanjang sejarahnya. Terpecah, diduduki, dan sama sekali tidak punya kedaulatan. Ini kan menunjukkan betapa parahnya situasi bukan cuma di level negara, tapi sampai ke level personal. Tentu. Sumber kita bahkan bilang Adenauer sendiri harus tidur pakai mantel tebal waktu musim dingin 45 karena nggak ada pemanas. Benar, bahan bakar tidak ada. Kalau calon pemimpinnya saja begitu, gimana rakyatnya? Ini bukan lagi krisis politik, ini krisis eksistensi. Tepat. Dan untuk memahami strateginya, kita harus paham siapa Adenauer ini. Dia lahir tahun 1876, jadi dia tumbuh bareng negara Jerman modern itu sendiri. Oh, oke. Dia seorang Katolik yang taat dari Cologne di Rhineland, yang secara historis lebih condong ke Prancis dan Eropa Barat. Bukan ke Prusia yang militeristik di Berlin. Betul sekali. Dan latar belakangnya sebagai pegawai negeri sipil membuatnya sangat percaya pada supremasi hukum sebagai benteng melawan kekacauan. Dan keyakinan itu pasti terbentuk dari pengalamannya sendiri kan? Dia kan melihat langsung 3 rezim Jerman yang berbeda kan? Iya, dari kekaisaran yang arogan di bawah Kaiser, Republik Weimar yang penuh kekacauan, sampai petualangan gila Hitler yang destruktif. dia melihat semua kegagalan itu dari dekat. Jadi bisa dibilang dia sudah divaksinasi terhadap semua ideologi ekstrim. Sumber kita menggambarkannya dengan sangat pas. Gimana? Secara kebetulan, paling cocok untuk peran yang menuntut kerendahan hati sekaligus kekuatan karakter. Benar sekali. Dan kombinasi kerendahan hati dan kekuatan karakter itulah inti dari strateginya. Oke. Kalau kita bedah, strategi Adenauer ini jenius karena berlawanan dengan intuisi. Pemimpin lain mungkin ingin langsung menunjukkan kekuatan, kan? Pasti. Tapi dia melakukan 4 hal yang awalnya justru terlihat seperti kelemahan. Yang pertama, dan ini yang paling sulit, adalah benar-benar menunduk dan menerima konsekuensi kekalahan. Tunggu dulu, ini kan terdengar pasrah sekali. Gimana bisa menerima kekalahan total justru jadi sebuah strategi? Nah, itu dia jeniusnya. Bukankah itu cuma mengakui kalau Anda sudah nggak punya pilihan lain? Bagi Adenauer, ini bukan kepasrahan, tapi realisme radikal. Dia tahu Jerman nggak punya daya tawar apapun. Oke. Jadi alih-alih melawan hal yang tak terhindarkan, seperti pembagian negara atau pembongkaran pabrik, dia justru menerimanya. Dengan begitu, dia menunjukkan ke sekutu bahwa Jerman yang baru ini nggak akan mengulangi kesalahan. Ini langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan. Tepat. Dia menukar perlawanan yang sia-sia dengan kredibilitas. Oke, saya paham. Jadi itu pilar pertama, menerima kenyataan. Apa yang kedua? Yang kedua adalah turunan langsung dari yang pertama. Secara aktif mendapatkan kembali kepercayaan para pemenang. Tujuannya bukan menantang sekutu, tapi membuktikan kalau Jerman bisa jadi mitra yang diandalkan untuk membangun tatanan Eropa yang baru.
Dia tidak melihat sekutu sebagai penindas, tapi sebagai pelindung potensial. Terutama dari ancaman Soviet ya. Betul. Ini seperti mengubah dinamika dari tahanan menjadi calon mitra. Lalu yang ketiga pasti soal urusan dalam negeri. Tepat. Pilar ketiga adalah membangun masyarakat demokratis yang stabil di dalam negeri. Jerman sudah 2 kali gagal dengan demokrasi kan? Benar. Dia sadar fondasi internal harus kuat. Dia ingin menciptakan sistem politik yang membosankan. Membosankan? Iya, yang stabil dan fokus pada kemakmuran ekonomi, bukan petualangan militer. Dan pilar keempat, ini mahakaryanya, adalah menciptakan federasi Eropa. Oke. Dia sadar Jerman gak akan pernah bisa pulih sendirian. Keselamatannya ada pada pengikatan nasibnya dengan Eropa. Dia ingin Jerman jadi negara normal, walau dengan ingatan sejarah yang gak akan pernah normal. Mendengar 4 pilar itu rasanya sangat teoretis. Tapi ada satu momen luar biasa di awal karirnya yang kayaknya merangkum semua itu. Iya. Dalam satu gestur simbolis yang kuat sekali. Saya bicara soal insiden karpet merah. Itu momen yang luar biasa. Tahun 1949, saat pelantikannya sebagai kanselir pertama Jerman Barat. Betul. Para komisaris tinggi sekutu, perwakilan Amerika, Inggris, Prancis yang jadi penguasa de facto Jerman, Iya. mereka berdiri di panggung, di atas karpet merah besar. Sementara itu tempat untuk Adenauer sengaja diletakkan di luar karpet itu, di lantai biasa. Wow, pesannya sangat jelas ya. Kami pemenangnya, Anda yang kalah. Jelas sekali. Apa yang dia lakukan? Protes? Tidak. Mengeluh? Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Dengan tenang, dia melanggar protokol. Dia melangkah maju dan berdiri di atas karpet merah itu. Di samping mereka? Persis di samping mereka. Ini bukan tindakan pembangkangan yang agresif. Nggak ada teriakan, nggak ada kemarahan. Itu sebuah pernyataan martabat yang tenang. Seolah berkata, saya terima posisi kami sekarang, tapi saya menuntut status setara di masa depan. Tepat, kita akan menjadi mitra. Itu perpaduan sempurna antara kerendahan hati dan harga diri. Luar biasa, jadi dia menunjukkan bahwa menerima kekalahan bukan berarti kehilangan martabat. Nah, dari gestur simbolis itu, bagaimana dia menerjemahkannya kebijakan nyata? Terutama soal integrasi Eropa tadi. Langkah pertamanya sangat pragmatis. Dia mendorong Jerman untuk bergabung dengan Dewan Eropa. Walaupun awalnya cuma sebagai anggota asosiasi kan? Betul, tanpa hak suara penuh. Sebagian orang di Jerman mungkin lihat ini sebagai hal yang memalukan, tapi Adenauer melihatnya beda. Dia berkata, dan ini kutipan penting, saya harus memperingatkan agar Jerman tidak dibebani stigma telah membuat negosiasi Eropa sia-sia. Dengan kata lain, lebih baik ikut walau terbatas daripada enggak sama sekali, dan dicap perusak. Tepat sekali. Dan dari sana lahirlah ide yang lebih radikal kan? Komunitas batubara dan baja Eropa itu. Benar. Momen kuncinya adalah rencana Schuman tahun 1950. Ini ide yang revolusioner. Kenapa revolusioner? Ingat, Jerman hancur karena perang yang dipicu industri beratnya, batu bara dan baja. Itu bahan bakar mesin perang. Oke. Solusi Adenauer dan Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman justru merangkul sumber masalah itu. Mereka mengusulkan sesuatu yang gila pada saat itu. Apa itu? Satukan industri batu bara dan baja Prancis dan Jerman di bawah satu otoritas supranasional. Wah, pasti ada yang menentang keras di dalam negeri kan? Memberikan kontrol industri vital ke badan bersama dengan musuh bebuyutanmu. Tentu saja. Kedengarannya seperti pengkhianatan bagi sebagian orang. Tentu saja. Ada perlawanan. Tapi Adenauer berhasil meyakinkan banyak orang dengan visi jangka panjangnya. Tujuannya itu bukan ekonomi. Tapi politik. Murni politik. Seperti kata Schuman, dengan menyatukan produksi perang, perang antara Prancis dan Jerman menjadi tidak hanya tak terpikirkan, tetapi juga mustahil secara materi. Wow, itu langkah jenius. Mengambil simbol konflik dan mengubahnya jadi instrumen perdamaian. Tapi sementara dia membangun jembatan ke barat, ada ancaman besar dari timur. Uni Soviet jelas nggak suka lihat Jerman Barat bangkit. Tepat sekali. Blokade Berlin adalah ujian pertamanya. Dan ini menciptakan dilema yang sangat besar bagi Barat. Apa dilemanya? Di satu sisi, Eropa nggak mungkin bisa dipertahankan dari Soviet tanpa kontribusi militer Jerman. Tapi di sisi lain, tetangga Jerman, Prancis, Belanda, Polandia masih trauma. Masih sangat takut akan kebangkitan militer Jerman. Betul, mereka tidak mau melihat tentara Jerman bersenjata lagi. Jadi dibutuhkan Jerman untuk melawan Soviet, tapi semua orang takut pada Jerman. Gimana jalan keluarnya? Disinilah Amerika, di bawah Presiden Eisenhower, datang dengan solusi cerdas yang disebut
penahanan ganda atau dual containment. Penahanan ganda. Iya, konsep ini punya dua tujuan sekaligus. Pertama, menahan Uni Soviet agar tetap di luar Eropa Barat. Kedua, dan ini yang krusial, menahan Jerman agar tetap di dalam struktur Eropa. Oke. Dengan mengintegrasikan militer Jerman ke dalam NATO, Jerman bisa dipersenjatai kembali. Tapi kekuatannya akan terkendali di dalam sebuah aliansi. Jerman nggak akan bisa bertindak sendirian. Solusi pragmatis yang memuaskan hampir semua pihak. Tepat. Oke, jadi masalah keamanan eksternal mulai teratasi. Tapi ada satu hantu dari masa lalu yang nggak bisa diabaikan. Sesuatu yang jauh lebih sulit. Kejahatan Nazi terhadap orang Yahudi. Betul. Bagaimana Adenauer menghadapi ini? Ini adalah langkah yang paling berisiko, sekaligus paling fundamental bagi strateginya. Dia tahu, Jerman yang baru tidak akan pernah diterima jika tidak secara jujur dan terbuka menghadapi dosa terbesarnya. Ini adalah fondasi etis dari semua kebijakannya. Tepat. Tapi ini langkah yang sangat berbahaya, kan? Mengakui kejahatan tak terkatakan di depan dunia bisa saja dilihat sebagai kelemahan. Atau pengkhianatan oleh sebagian rakyatnya sendiri yang juga merasa menderita. Nah, itu dia. Bagaimana dia menavigasi risiko politik yang luar biasa itu? Dia tidak menavigasinya, dia menghadapinya secara langsung. Pada tahun 1951, di hadapan parlemen Jerman, Bundestag, Adenauer membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia berkata, atas nama rakyat Jerman, kejahatan yang tak terkatakan telah dilakukan yang memerlukan reparasi moral dan material. Dia menanggung beban itu atas nama rakyat Jerman. Jadi ini bukan sekedar minta maaf atau soal uang ganti rugi. Jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah tindakan fundamental untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Jerman yang baru telah lahir dan bersedia bertanggung jawab. Sebuah langkah krusial untuk membangun kembali kepercayaan. Tanpa langkah itu, semua strategi lainnya mungkin akan gagal. Namun Adenauer tetaplah seorang realis. Seiring Perang Dingin memanas, dia punya satu kekhawatiran besar. Apa itu? Apakah Amerika benar-benar akan membela Eropa jika terjadi serangan Soviet? Apakah payung nuklir Amerika itu nyata? Dia meragukannya. Sangat. Sumber kita menyebutkan dia terus-menerus menguji Presiden AS dengan pertanyaan tajam. Misalnya, apakah Anda akan mempertaruhkan New York untuk menyelamatkan Hamburg? Apakah Anda akan memulai perang nuklir dunia hanya untuk Berlin? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Dan disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Karena keraguannya yang mendalam, itu akhirnya dihadapkan pada fakta yang mengejutkan. Benar. Pada tahun 1962, dia diberikan pengarahan rahasia tingkat tinggi oleh militer AS tentang kekuatan nuklir mereka. Oh, wow. Dia ditunjukkan data, angka, senario yang membuktikan betapa jauhnya keunggulan Amerika atas Soviet saat itu. Lalu bagaimana reaksinya? Sumber mengatakan sikapnya berubah total. Pria yang sangat skeptis ini akhirnya diyakinkan oleh bukti nyata. Perlindungan Amerika itu bukan gertakan. Tapi menariknya, sumber juga menyebutkan bahwa bahkan di akhir hayatnya, dia tetap sadar bahwa tidak ada jaminan mutlak dalam dunia nuklir. Tepat. Dalam percakapan terakhirnya, dia kembali pada apa yang disebutnya ambiguitas yang melekat pada ancaman nuklir, sambil menegaskan lagi pentingnya aliansi Atlantik. Dia paham bahwa jaminan 100% itu ilusi. Iya, tapi aliansi yang kuat dan saling percaya adalah hal terbaik yang bisa dicapai. Dia bisa hidup dengan ketidakpastian itu selama fondasinya kokoh. Lalu bagaimana dengan mimpi terbesar bangsa Jerman? Penyatuan kembali, apakah dia percaya itu akan terjadi? Dia sangat percaya itu akan terjadi. Tapi visinya tentang bagaimana itu akan terjadi, sangat khas Adenauer. Bukan lewat perang atau agresi? Tepat. Dia percaya dengan membangun Jerman Barat yang makmur, demokratis, dan terintegrasi erat dengan Barat, daya tariknya akan jadi begitu kuat. Sehingga rezim komunis di Jerman Timur pada akhirnya akan runtuh dari dalam. Betul. Kekuatan ekonomi dan kohesi aliansi Atlantik akan menjadi magnet yang tak tertahankan. Dan ternyata hampir 25 tahun setelah kematiannya, visinya menjadi kenyataan. Benar sekali. Tembok Berlin runtuh tahun 1989 karena alasan-alasan yang persis dia ramalkan, warisannya benar-benar terasa. Pemimpin setelahnya, seperti Angela Merkel, memujinya. Karena telah memberikan perspektif dan stabilitas bagi Jerman setelah kengerian Nazisme. Luar biasa. Memang. Dan ketika di akhir hidupnya ditanya bagaimana dia ingin dikenang, jawabannya sangat singkat, sederhana, dan mencerminkan karakternya. Dia hanya bilang, dia telah melakukan tugasnya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa yang bisa kita ambil dari kisah Konrad Adenauer ini?
Dia mewarisi negara yang hancur, fisik dan moral. Titik terendah. Dan alih-alih memakai retorika nasionalis yang bombastis, dia justru memilih jalan sunyi, strategi kerendahan hati. Tepat. Dia memimpin Jerman untuk menatap cermin dan mengakui kesalahannya. Dia mendapatkan kembali kepercayaan bukan dengan menuntut, tapi dengan menjadi mitra yang dapat diandalkan. Dan dia mengikat nasib negaranya begitu erat dengan Eropa. Sehingga Jerman tidak akan pernah lagi menjadi ancaman. Dia secara brilian menyeimbangkan kepatuhan pada aturan pemenang dengan desakan yang tenang akan martabat negaranya di masa depan. Mengapa kisah ini penting untuk Anda yang mendengarkan hari ini? Ini jelas bukan hanya tentang sejarah Jerman. Bukan sama sekali. Ini adalah studi kasus yang luar biasa tentang kepemimpinan di tengah krisis legitimasi yang ekstrim. Betul. Negara, perusahaan, atau bahkan untuk seorang individu dalam hidupnya. Dan ada satu detail menarik terakhir dari sumber kita yang mungkin bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Oke. Selama era Nazi, Adenauer ini kan penentang rezim, tapi dia secara sadar menolak untuk bergabung dengan kelompok konspirasi yang mencoba membunuh Hitler. Oh, kenapa? Alasannya, dia sangat meragukan peluang keberhasilan mereka. Dan dia takut akan pembalasan brutal yang akan menimpa rakyat Jerman jika gagal. Ini memunculkan sebuah pertanyaan moral yang sulit. Dalam menghadapi tiran, apa kewajiban yang lebih besar bagi seorang pemimpin? Bergabung dengan perlawanan yang mulia, tapi kemungkinan besar akan gagal? Atau menjaga diri agar bisa membangun kembali setelah keruntuhan yang tak terhindarkan. Tepat. Kapan pragmatisme menjadi sifat pengecut dan kapan ia menjadi bentuk kesabaran yang strategis? Tidak ada jawaban yang mudah untuk itu.